Halo Sobat Pendapat Masyarakat, sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Benar. Mak ni kirim peng, lung kai rampok. Ni kirim ju mak peng 50 juta, lung hak le lung tun po. Ha ikut dalian. Man pak lung cok peng banyak le 50 juta malam ni ho mak ni minta-minta ju peng pak anjing laki. Kain han. Nyan tadi ai telefon lagi yang long ni pegah. Nyan nasi ai telefon lagi yang long ni pegah. Mbak adik ji pi lagi yang ni pegah. Sampai kirim video. Yang untuk yang terakhir long beraju posisi tengah 10 lewat 12 minit. Long telefon long nak tanya kiban keadaan si kecok jule yang tersangkanya. Dia pergi seot ju, dia pergi bahasa Indonesia, muka Aceh dong. Berarti ni kirim ju peng mak minyak sayang ni kan ni. Long pegai long kirim peng malamnya lu usaha peng tapi hanya long baik nupoh le long pegai. Pokok ji pak luncok mai long peng lu rungasi jangan kali 50 juta seriben long pek lu hana. Lu usaha malamnya lu minta peng hanya long baik nupoh le long pelagi. Seud awaknya menyuhana ni kirim peng ju malamnya anu ron long poh mati long tik langkrung. Putus mati HP. Yang kian han cerita pak long ngai pegabang long kan? Yang urang pun tanggal 12 malam Sabtu. Tanggal 12 malam. Berarti menuju Jakarta kejadian di setengah 6. Setengah 6. Maghrib dah sampai. Bu sonan ron. Fauzia. Bapak awaknya sonan Mansur. Fauzia. Bu kira-kira adik kamu ron. 7. Jadi anak orang di Jakarta katrit. Itu semua. Itu ni dengar baru, kita dengar. Di Jakarta Putra Bu. Muka-muka. Oh muka-muka. Mukaan jualan ini. Dua orang oknum pasukan pengamanan presiden atau biasa disebut Pas Pampres, diduga telah melakukan tindakan penculikan dan penganiayaan terhadap warga asal Aceh hingga tewas. Korban yang bernama Imam Maskur, 25 tahun warga Gandapura, Biren, Aceh, menghembuskan nafas terakhirnya diduga saat disiksa oleh oknum Pas Pampres. Tersangka yang berinisial Praka RM dan dua orang temannya itu, tega menghabisi nyawa Maskur dengan luka bekas penyiksaan. Diduga, pelaku meminta uang sebanyak 50 juta rupiah ke Maskur sebelum dibunuh. Beredar video penyiksaan di dalam mobil, sambil korban meminta tolong kepada keluarganya agar segera mengirimkan uang. Dalam video lain, terlihat kondisi tubuh Imam Maskur yang sudah berdarah-darah. Menurut informasi, korban didatangi pelaku lalu dibawa pergi secara paksa. Setelah itu, keluarganya menerima telepon dari korban dan menyebutkan sedang dianiaya oleh pelaku yang menjemputnya. Tidak hanya itu saja, pelaku juga mengirimkan video penyiksaan Imam Maskur kepada keluarganya. Setelah itu, korban tidak bisa lagi dihubungi bahkan tidak pulang ke rumah. Lantas, keluarga korban yang bernama Said Sulaiman, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya, pada tanggal 14 Agustus tahun 2023. Setelah beberapa hari tidak ada kabar lagi tentang Imam Maskur, baru pada tanggal 24 Agustus tahun 2023, keluarga korban mendatangi RSPAD Jakarta Pusat, untuk mengambil jenazah Imam Maskur. Pertama, saya ingin menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum. Semoga almarhum diterima segala amal kebaikannya dan diampunkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan dan mendapatkan keadilan. Benar bahwa Rizwandi Manik adalah sepupu saya. Kami sama-sama berasal dari Aceh Singkil. Namun perbuatan Rizwandi Manik tidak ada kaitannya dengan saya. Kenapa kemudian netizen mengaitkan antara perbuatan terkutuk, terkeji, tidak manusiawi yang dilakukan oleh Rizwandi Manik dikaitkan dengan saya? Tidak ada kaitannya. Meskipun dia sepupu saya, lalu kemudian kalau dia berbuat salah bisa dikaitkan dengan saya. Kan tidak fair seperti itu. Saya
memohon kepada Bapak Panglima TNI untuk mengusut dan memberikan keadilan kepada keluarga korban. Tidak ada yang kebal hukum, equality before the law. Dan saya ingin pastikan dan tegaskan kepada semuanya, saudara-saudaraku, khususnya warga Aceh, bahwa saya tidak akan membela Rizwandi Manik. Saya juga warga Aceh, asli kelahiran Aceh. Mama saya orang Aceh, Aceh Singkil. Dan kita semua mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh Rizwandi Manik. Oleh karena itu, saya mohon dengan semua pihak, karena ini sudah sangat rame, yang ngetek saya di TikTok, di Instagram, di Facebook, terkait dengan berita yang sedang viral ini. Saya pikir kita fokus bagaimana kemudian keluarga mendapatkan keadilan. Terakhir, saya baca di berita bahwa Rizwandi Manik sudah diamankan oleh POM. Kita ikuti, kita kawal, agar kemudian Rizwandi mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Dan saya mohon sekali lagi kepada netizen, saya ini nggak ada kaitannya sama apa yang dilakukan oleh Rizwandi Manik. Jadi saya mohon, tolong jangan mengaitkan antara perbuatan keji yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh Rizwandi Manik dengan saya. Saya fokus di Pekanbaru, bagaimana masyarakat kecil mendapatkan keadilan. Saya tidak mentolerir sedikit pun dalam bentuk kekerasan, karena itu sangat tidak manusiawi. Dan saya berharap kalau memang ada pelaku selain Rizwandi Manik, kita mohon kalau ada warga sipil yang ikut melakukan perbuatan keji itu, kita minta kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya untuk juga menangkap pelaku. Karena ini sudah sangat tidak manusiawi dan biadab. Terakhir, saya ingin menyampaikan turut berduka atas meninggalnya almarhum. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan dan mendapatkan keadilan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak akan membela Rizwandi Manik, bahwa saya mengutuk perbuatan Rizwandi Manik, dan Rizwandi Manik harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Dan ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Harus ditindak secara aturan hukum yang berlaku. Nah, beliau ini merupakan oknum dari Pas Pampres yang juga merupakan oknum TNI dan sudah semestinya dijatuhi dengan hukum yang berlaku. Walaupun di dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana yang bersifat umum, maka diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, saya berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum Pas Pampres ini sudah dikategorikan sebagai hukuman mati ataupun bersifat hukuman yang berat. Karena kalau kita melihat acuan dari dalam pasal 340 KUHP yang mengatakan bahwasanya barang siapa dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atau mort dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, ini jelas tindakan dilakukan ini sudah ke arah ke dalam pasal 340 KUHP. Dan juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwasanya kejahatan menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Herbert dalam teori pembalasan objektif bahwa orang telah melakukan kejahatan berarti menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Nah, untuk bagaimana mengembalikan rasa kepuasan di dalam masyarakat, mesti memberikan hukuman yang setimpal agar rasa kepuasan masyarakat itu bisa kembali lagi. Dan saya rasa hukuman mati yang berdasarkan pasal 340 KUHP sudah sangat pas untuk dilakukan kepada
oknum pas pampres ini karena perbuatan ini sangat tidak manusiawi kepada masyarakat sipil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share dan aktifkan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru.